Wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want Perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarahnya, yaitu kurikulum direvisi pada tahun 1947, 1950, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, suplemen 1999, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut ditandai dengan pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari pendekatan yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Struktur kurikulum di Indonesia. Struktur kurikulum di Indonesia berbeda-beda di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Misalnya, kurikulum taman kanak-kanak berfokus pada nilai-nilai moral dan agama, perkembangan sosial dan emosional, serta keterampilan dasar. Sedangkan kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah mencakup mata pelajaran seperti matematika, kewarganegaraan, agama, bahasa, sains, IPS, seni, dan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lainnya. Kurikulum Indonesia. Kurikulum di Indonesia yang sekarang dikenal dengan KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi spesifik, potensi, karakter masyarakat setempat, dan karakteristik siswa. Dikembangkan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan komit sekolah di bawah pengawasan Dinas Pendidikan setempat dan Departemen Agama. Kurikulum ini juga memenuhi standar nasional pendidikan. Struktur untuk kurikulum KTSP mencakup 5 kelompok mata pelajaran: agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Perkembangan kurikulum 2013 di Indonesia menandai adanya perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dengan berfokus pada pengembangan kreativitas, moralitas, dan pengetahuan praktis. Kurikulum 2013 juga menekankan pada keterpaduan nilai-nilai Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus dengan pengembangan kompetensi secara kesinambungan dari tingkat SD hingga SMA. Selain itu, kurikulum 2013 bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa, mengintegrasikan pengembangan karakter bangsa ke dalam semua program studi. Baik, selanjutnya ada kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar yang merupakan langkah maju dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada siswa, meningkatkan kreativitas dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Fokus utama dari kurikulum Merdeka adalah pada kemandirian siswa, pengembangan keterampilan, penggunaan teknologi, dan pembelajaran berbasis proyek. Meskipun kurikulum Merdeka menawarkan banyak potensi positif, tantangan implementasi dan penyesuaian dengan kebutuhan setempat masih perlu ditangani. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan dan ketersediaan kesempatan yang merata bagi seluruh siswa di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan kurikulum di Jerman. Pengembangan kurikulum di Jerman dilakukan melalui konsultasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, akademisi, pejabat kurikulum, siswa, dan anggota masyarakat lainnya. Kurikulum disusun dengan semboyan Educating Our Children to Success in the
21 Century dan melalui proses konsultasi yang melibatkan hampir 10.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di Jerman melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara luas. Nah, selain itu, Menteri Pendidikan Negara bagian di Jerman menentukan kurikulum merdeka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan mereka juga melakukan itu melalui 3 jenis instrumen, yaitu tabel yang menguraikan jumlah dan jam belajar per minggu, pedoman kurikulum, dan pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di Jerman melibatkan berbagai pihak, diatur secara hukum dengan melibatkan beberapa pengembangan kurikulum di Jerman dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kurikulum itu disusun secara terstruktur dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya kurikulum pendidikan Jerman. Nah, kurikulum pendidikan di Jerman ditentukan oleh Menteri Pendidikan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka melakukan ini melalui 3 instrumen utama, yaitu yang pertama pedoman kurikulum, yang kedua tabel yang membuat sejumlah jam mengajar per minggu serta mata pelajaran menurut kelas dan jenis sekolah. Nah, yang ketiga yaitu otoritas penulisan dan pengadaan buku pengajar. Rumusan kurikulum pendidikan di Jerman. Pertama, tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah dan seringkali dinyatakan dalam pembukaan suatu keputusan. Sedangkan tujuan khusus diumumkan sehubung dengan pedoman kurikulum. Yang kedua, silabus. Metode pengajaran yang direkomendasikan dan model rencana pembelajaran ditentukan oleh Kementerian Nasional. Yang ketiga, mengenai buku teks. Tidak ada satupun yang boleh digunakan tanpa izin dari Kementerian Pendidikan dan guru boleh menggunakan selamanya termasuk dalam daftar buku yang direkomendasikan. Metode pengajaran tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa dan dengan fokus pada pengajaran terbuka, di mana siswa belajar melalui metode. Selanjutnya adalah kajian kontrastif dengan Indonesia. Sistem pendidikan Jerman misalnya sangat menekankan pada kualifikasi guru, sehingga memastikan bahwa para pendidik mempunyai bekal yang baik untuk memberikan pengajaran berkualitas tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, di mana keterbatasan keuangan terkadang menyebabkan individu yang memenuhi syarat mengambil pekerjaan alternatif seperti menjadi tukang ojek karena keterbatasan keuangan. Perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Jerman. Pengaruh sistem pendidikan Jerman terhadap Indonesia juga dapat dinilai dari konsep pendidikan yang lebih terdesentralisasi di Jerman, di mana otoritas pendidikan diberikan kepada negara bagian. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki desentralisasi pendidikan dan yang menjadi pembicaraan yang melibatkan banyak perbedaan pemahaman. Selain itu, sistem pendidikan tinggi di Jerman juga mengakomodasi kebebasan untuk mengatur studi yang mendorong kemandirian untuk memprogram belajar sesuai bidang yang diminati, sementara di Indonesia jarang ada yang demikian. Selanjutnya yaitu perbedaan utama antara sistem pendidikan Jerman dan Indonesia terletak pada evaluasi, penelitian, dan desentralisasi pendidikan. Di Jerman tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan, dan evaluasi program sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi atau panitia. Evaluasi atau tes formal pada prinsip tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, akan tetapi hanya untuk keperluan diagnosis yang mengidentifikasi jenis-jenis kesulitan belajar akibat kondisi tertentu pada otak. Di sini ada perbandingan kurikulum Indonesia dan perbandingan kurikulum di Jerman. Jadi perbandingan di Indonesia itu pengembangan karakter, kompetensi, dan kemampuan siswa. Biasanya menjadi fokus utama dalam kurikulum. Jadi pendidikan itu sedang berubah jadi
berbasis keterampilan atau berbasis kompetensi. Dalam pendidikan di Jerman itu ada keterampilan, praktis, vokasi, dan teknis diutamakan. Banyak pilihan pendidikan pasca sekolah menengah tersedia dalam sistem pendidikan Jerman, termasuk pelatihan kejuruan yang kuat dan penyesuaian langsung dengan tuntutan bisnis. Di sini ada kesimpulan dari materi yang telah dijabarkan oleh kelompok kami, yaitu pengembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan masa depan. Meskipun telah ada kemajuan, masih ada hambatan yang perlu diatasi agar kurikulum dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia. Sementara itu, fokus pendidikan di Jerman adalah memberikan siswa berbagai alternatif pendidikan, memperkuat hubungan bisnis, dan mengembangkan keterampilan teknis. Meskipun desentralisasi memberikan fleksibilitas, menjaga keragaman dan koordinasi antar kurikulum, negara bagian tetap menjadi tujuan utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang sukses secara komprehensif.